Sang pohon apel pemberi. Dahulu kala, di sebuah padang, hiduplah sebuah pohon apel yang rindang dan banyak buahnya. Setiap hari, ada seorang anak kecil yang senang bermain di bawah pohon tersebut. Ia memanjat pohon, duduk di atas batang, makan apel, bahkan tidur di bawah rindangnya pohon tersebut. Sang anak kecil sangat menyayangi pohon tersebut, demikian pula sebaliknya. Ia tak pernah merasa keberatan saat si anak kecil bermain di sekitarnya. Ia bahkan seringkali mengajaknya bercanda dan bercerita. Waktu berlalu, dan sang anak pun semakin tumbuh. Lama sekali ia tidak mengunjungi pohon apel tersebut. Pada suatu hari, sang anak kembali datang mengunjungi sang pohon apel dengan wajah sedih. Apel, aku sedih. Anak kecil itu menceritakan masalahnya pada pohon apel. Mengapa engkau sedih, wahai anakku? Aku tidak punya mainan. Aku ingin membeli mainan, tapi aku tidak punya uang. Sang pohon apel terdiam sejenak. Kemudian ia pun berkata, Aku tidak punya mainan yang bisa kuberikan kepadamu. Tetapi kau bisa menjual apel-apelku ini agar kau punya uang dan bisa membeli mainan. sang anak kecil merasa sangat senang. Diambilnya semua buah apel yang ada di pohon tersebut. Kemudian ia membawanya ke pasar. Ia pun berhasil membeli mainan yang diinginkannya. Sang anak kecil tidak pernah kembali, dan bersedihlah si pohon apel. Tahun berlalu, si anak kecil telah tumbuh menjadi seorang lelaki dewasa. Ia telah memiliki keluarga dan anak-anak. Suatu ketika, ia lewat di padang. Pohon apel merasa sangat senang. Kemudian ia menyapa anak kecil tersebut. Hei, kemarilah, ayo bermain denganku. Ah, aku tak punya waktu bermain denganmu. Aku sekarang punya keluarga yang harus aku beri makan dan tempat tinggal. Tapi, aku tak punya uang untuk membeli rumah. Mendengar keluhan si anak kecil, pohon apel merasa tidak tega. Ia pun kemudian menawarkan sebuah bantuan. Nah, aku tidak bisa memberimu sebuah rumah, tapi kamu bisa memotong ranting-rantingku, kemudian kamu bisa membuat sebuah rumah untuk keluargamu. Sang anak kecil merasa sangat senang. Ia kemudian memotong ranting-ranting dari pohon apel tersebut, yang kemudian ia jadikan sebuah rumah. Sayangnya, setelah itu ia tak kembali lagi, dan pohon apel kembali merasa sedih. Beberapa tahun kemudian, anak kecil itu kembali dengan wajah yang sangat muram. Hei, kemarilah, ayo bermain denganku. Tidak, aku tidak bisa bermain denganmu. Aku tak punya waktu. Aku sudah tua. Aku merasa jenuh. Aku ingin menghibur diriku sendiri. Aku ingin berlayar ke samudera luas. Bisakah kau memberikanku sebuah kapal yang sangat besar? Sang pohon apel terdiam sejenak, kemudian berkata, Aku tidak bisa memberimu sebuah kapal yang besar, tapi kau bisa memotong pohonku, kemudian membuat sebuah kapal yang kau inginkan. Anak kecil segera memotong pohon apel dan membuat sebuah kapal yang sangat besar. Ia pun kemudian pergi berlayar ke samudera. Kepergian sang anak kecil membuat pohon apel kembali merasa sedih. Ia hanya mampu berdoa, semoga anak itu kembali mengunjunginya. Tahun demi tahun berlalu. Anak kecil itu kembali mengunjungi pohon apel. Namun, ia kini sudah sangat tua dan lemah. Hei nak, ayo kemarilah. Sini, duduk di pangkuanku. Tapi, maafkan aku nak, kini aku tidak memiliki apapun yang bisa aku berikan. Tidak, aku sekarang tidak butuh apapun darimu. Lalu, apa yang kamu butuhkan dariku? Maafkan aku. Aku telah membuatmu nyaris mati dan tidak berdaya. Aku sudah merampas semua milikmu dan malah sering pergi meninggalkanmu.
Sang anak kecil menangis di samping tunggul apel yang sudah tua. Kini, izinkan aku berbaring di sampingmu. Aku terlalu lelah. Aku hanya ingin sebuah tempat untuk beristirahat. Nak, aku akan memberimu sebuah tempat yang tenang sepanjang sisa hidupmu. Kemarilah, nak. Kini, sang pohon apel merasa sangat bahagia. Sang anak kecil telah kembali menemaninya.